Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya di dalam sebuah program acara yang sangat menarik, yaitu Garam dan Terang Ministry atau GNT Ministry. Bersama dengan saya, Heri Santoso. Topik kita hari ini adalah mengenai kunci mendapatkan promosi dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, menurut saudara pribadi, kata apa yang berkesan dari topik kita hari ini? Kunci mendapatkan promosi dari Tuhan. Ya, saya yakin beberapa dari Anda tentu menjawab bahwa promosi dong, itu yang berkesan buat saya. Dan itu manusiawi, bagi saya pun demikian. Mengapa demikian? Karena rata-rata orang sangat menginginkan mendapatkan promosi. Mengapa? Karena promosi itu artinya kenaikan jabatan. Promosi itu artinya sebuah kesempatan baru, kesempatan lebih lagi. Promosi itu bisa juga artinya kenaikan gaji. Itu sangat menyenangkan bukan bagi kita? Namun yang menjadi persoalan adalah bahwa rata-rata dari kita berpikir bahwa promosi itu harus terjadi dengan instan dan cepat. Rata-rata dari anak Tuhan itu berpikir bahwa kalau Tuhan ingin mempromosikan anak-anaknya, pasti seketika, cepat. Apakah itu bisa? Bisa, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun apakah cara Tuhan seringkali seperti itu? Nah, ini yang kita pelajari dan kita diskusikan hari ini. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Yusuf. Yusuf kita sering mendengar ya, Yusuf 12 bersaudara, anak Yakub, dan Yusuf ini juga yang mengalami dibuang di sumur, lalu akhirnya menjadi penguasa di tanah Mesir. Nah, seperti apa kisahnya? Mari saya ajak saudara semuanya untuk membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 2. Mari saya akan bacakan buat saudara sekalian. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini nampaknya seringkali diminta oleh ayahnya untuk membantu menggembalakan kambing domba ayahnya bersama dengan saudara-saudaranya. Dan ada sebuah kabar yang kurang mengenakan, yaitu Yusuf itu tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Nah, ini adalah sebuah hal yang dialami Yusuf. Lalu kita akan baca kemudian di dalam Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Jadi ini kata Firaun kepada Yusuf. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bayangkan saudara, Yusuf yang di dalam pasal 37 tadi seorang gembala kambing domba dan seorang yang mengalami kejahatan dari saudara-saudaranya, artinya seorang yang dalam tanda kutip lemah, seorang yang dalam tanda kutip tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Lalu kalau kita baca di dalam Kejadian 41, Yusuf mengalami sebuah promosi yang luar biasa, menjadi seorang nomor 2 di bawah Firaun, seorang yang sangat menguasai daerah Mesir, diberikan kekuasaan yang begitu luar biasa. Sedangkan kita tahu Mesir pada waktu itu adalah sebuah kerajaan besar loh ini, bukan kerajaan ecek-ecek, tapi sebuah kerajaan yang memiliki kekuasaan luas bagi segenap bangsa-bangsa. Nah, kalau kita perhatikan, ini seolah-olah Yusuf mengalami sebuah lompatan karir atau promosi yang luar biasa. Nampaknya menyenangkan, bukan? Rata-rata dari kita, beberapa berpikir kalau naik jabatan itu ya seperti Yusuf ini. Misalnya awalnya kita itu kasir, lalu naik maunya jadi apa? Jadi direktur utama, seperti itu ya. Bisa nggak?
Ya bisa, karena memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lompatan yang besar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun kalau kita cermati di Alkitab, apakah cara Tuhan seperti itu? Apakah Tuhan menyukai cara seperti itu? Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan lebih menyukai cara mengangkat anak-anaknya itu setahap demi setahap. Tuhan ingin mengangkat anaknya itu satu level demi satu level. Yang diangkat apanya dulu? Hatinya dulu, karakternya dulu diubahkan supaya sesuai. Lalu berikutnya adalah kapasitasnya dibuat supaya layak menduduki posisi-posisi baru yang di tempat dia dipromosikan tersebut. Jadi cara Tuhan adalah mengangkat anak-anaknya dengan cara setahap demi setahap. Demikian pula dengan Yusuf, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan, Yusuf dari seorang gembala kambing domba dan bahkan mengalami kejahatan dari saudara-saudaranya menjadi seorang mangku bumi di Mesir, dan akhirnya melalui hikmat dan kebijaksanaannya lah dia berhasil menyelamatkan keluarganya dari kelaparan, bahkan berhasil menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain yang mengalami kelaparan. Ternyata ada proses yang perlu Yusuf alami, dan prosesnya itu menyakitkan dan begitu panjang kalau kita perhatikan. Jadi Yusuf itu memiliki satu kunci, yaitu Yusuf setia di dalam setiap proses yang Tuhan berikan kepada dirinya. Nah, saudara, apa posisi saudara sekalian di dalam perusahaan saat ini? Setia, tekun, banyak belajar dari situ, perkuat kapasitas saudara, maka setahap demi setahap, dan pada waktunya nanti Tuhan akan mempromosikan saudara dalam posisi yang lebih tinggi. Amin. Saya berdoa demikian. Nah, mari kita lihat proses apa atau tahapan apa yang Yusuf alami. Dan kalau kita perhatikan, setiap proses yang Yusuf alami merupakan sebuah proses pendewasaan, merupakan sebuah proses untuk memperbesar kapasitas Yusuf, di mana Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya, mari kita akan melihat dari Yusuf menjadi dari seorang gembala kambing domba menjadi seorang penguasa nomor 2 di Mesir. Itu tahapan-tahapannya apa saja? Mari kita perhatikan. Yang pertama, kita baca di dalam Kejadian 37 ayat 23 sampai 24. Kejadian 37 ayat 23 sampai 24. Ini tahapan pertama yang harus dilalui oleh Yusuf. Saya bacakan buat saudara. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, ayat 24, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Nah, langkah awal yang Tuhan izinkan terjadi pada Yusuf adalah ayat 23. Mereka pun, yaitu saudara-saudara Yusuf, menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Jadi nampaknya saudara-saudara, Yakub, ayah Yusuf itu, kalau saudara pelajari lebih lanjut, sangat mengasihi Yusuf, dan kasihnya terhadap Yusuf itu sepertinya melebihi kasihnya terhadap saudara-saudaranya. Sampai-sampai Yusuf itu diberikan atau dibuatkan jubah yang maha indah. Nah, ini menggambarkan apa? Jubah yang maha indah itu menggambarkan sebuah kemewahan, menggambarkan sebuah kenyamanan, menggambarkan sebuah privilege ya. Jadi kalau kita bayangkan Yusuf sebagai anak itu anak yang barangkali dalam tanda kutip itu dimanja sama bapaknya, sama orang tuanya. Nah, kemungkinan karena Yusuf ini dimanja, jadi dia ada hal-hal yang dalam dirinya yang masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal kemandirian, dalam hal kapasitas. Ini yang membuat Tuhan memproses Yusuf. Nah, Yusuf yang memiliki jubah maha indah, lalu kondisinya dibalik, ya, yaitu akhirnya Yusuf dibuang, tidak main-main loh, dilemparkan ke dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Nah, kalau kita flashback sejenak,
mengapa saudara-saudara Yusuf itu tidak menyukai Yusuf? Yang pertama tentu pilih kasih Yakub ya. Yusuf diberikan jubah maha indah, sedangkan saudara-saudaranya tidak. Dan yang kedua, nah ini yang patut kita cermati. Yang kedua, kalau kita pelajari, Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Mimpi pertama adalah Yusuf bermimpi bahwa berkas-berkas gandum saudara-saudara Yusuf itu menyembah berkas gandum Yusuf. Lalu mimpi yang kedua, Yusuf mendapatkan mimpi bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang itu sujud menyembah kepadanya. Dan kedua hal inilah, dua mimpi inilah yang dia sampaikan kepada saudara-saudaranya. Nah, Yusuf tahu di dalam hatinya yang terdalam bahwa, oh, dari mimpiku ini berarti Tuhan akan mempromosikan aku. Tuhan akan mengangkat aku. Bayangkan kalau saudara di posisi Yusuf dapat mimpi seperti itu dan saudara tahu itu mimpi dari Tuhan. Lalu apa yang ada di pikiran saudara? Pasti kita berpikir, oke, karena saya sudah mendapatkan mimpi itu dari Tuhan, itu peneguhan, berarti tidak lama lagi saya akan diangkat. Tidak lama lagi karir saya akan naik. Betul? Itu manusiawi. Dan itu wajar dong berpikir seperti itu. Barangkali Yusuf juga berpikir demikian. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi bukannya Yusuf mendapatkan promosi yang lebih baik lagi, tapi malah kemewahan atau fasilitas yang dia miliki, yaitu jubah maha indah, salah satunya malah dipreteli, dilepas. Tidak hanya itu saja, Yusuf malah dilempar ke dalam sumur. Bayangkan, kecewa enggak? Harusnya Yusuf bisa saja dong kecewa terhadap Tuhan. Namun Yusuf itu lain. Yusuf itu setia. Yang pertama, Yusuf dilempar ke dalam sumur. Nah, jadi proses yang pertama atau tahapan yang pertama adalah sumur. Sumur melambangkan apa? Pembentukan karakter. Sumur melambangkan apa? Sebuah proses kesendirian. Tuhan mengizinkan Yusuf sendiri bersama dengan Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Karena di dalam sumur itu dikatakan, sumur itu kosong, tidak berair. Dan secara manusia, Yusuf tidak bisa naik dong kalau tidak ada yang menolong. Jadi saat itu Yusuf hanya sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Yusuf mulai diuji. Lalu apa yang terjadi setelah Yusuf dilempar ke dalam sumur? Di dalam Kejadian 39, yaitu perbudakan di rumah Potifar. Nah, setelah Yusuf berada di sumur, lalu saudara-saudara Yusuf itu melihat ada pedagang nampaknya yang membawa banyak sekali barang dagangan untuk dibawa ke Mesir dan akhirnya dijual untuk menjadi budak seorang yang bernama Potifar. Ini kepala pengawal raja. Satu sumur, setelah dari sumur, apakah lebih enak? Kalau kita perhatikan justru tambah turun lagi. Yaitu apa? Menjadi budak di rumah Potifar. Nah, nanti kalau saudara baca, ini ada di dalam Kejadian 39. Nah, menjadi budak itu tidak enak. Ya, karena budak itu artinya bahwa segala hak kita itu sudah dilucuti. Kita bahkan tidak punya hak lagi atas hidup kita. Ini yang dialami Yusuf. Bayangkan saudara-saudara, Yusuf ini seorang anak yang dalam tanda kutip dimanja oleh ayahnya, mendapatkan berbagai fasilitas, lalu tiba-tiba dibuang ke sumur, dan tiba-tiba ia harus menjadi seorang budak belian. Betapa turunnya itu begitu luar biasa. Di dalam ayat 39 kita bisa baca. Lalu kalau saudara baca, Yusuf akhirnya tetap setia di dalam pekerjaannya. Apakah selesai sampai di situ? Nampaknya tidak, saudara-saudara. Istri Potifar memiliki hasrat tersembunyi terhadap Yusuf, sehingga akhirnya dia menginginkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Yusuf. Lalu Yusuf menolak, dan singkat cerita, karena takut ketahuan dan takut disalahkan, lalu istri Potifar tersebut memfitnah Yusuf. Sepertinya sudah jatuh tertimpa tangga, dijual sebagai budak,
Yusuf sudah melakukan pekerjaan dengan baik sampai akhirnya dipercaya oleh Potifar. Istri Potifar malah memfitnah Yusuf. Dan apa yang terjadi? Akhirnya karena fitnahan tersebut, Yusuf harus dilemparkan ke dalam penjara oleh Potifar. Nah, ini ada di dalam Kejadian 39 ayat 20. Ini sebuah kejadian yang kalau kita lihat bukannya tambah naik, tapi kok malah tambah turun. Namun kalau saudara perhatikan, di penjara pun itu Yusuf setia. Ya, Yusuf menjadi tahanan yang baik, sehingga kalau kita pelajari, Yusuf akhirnya disayang oleh kepala penjara dan diberikan kepercayaan untuk memanage atau mengelola beberapa tahanan di sana. Sampai pada akhirnya nanti dia bertemu juru minuman raja dan juru roti raja, dan akhirnya juru minuman dan juru roti tersebut akhirnya bermimpi dan Yusuf mampu mengartikan mimpi tersebut. Nah, singkat cerita, yang ketiga adalah penjara. Yusuf mengalami satu hal yang tidak mengenakan. Nah, di penjara ini akhirnya Yusuf tetap setia, dan setelah mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti, dan akhirnya arti yang dimimpikan Yusuf itu sesuai. Ya, juru roti akhirnya digantung oleh raja, dihukum mati. Lalu juru minuman akhirnya diangkat kembali oleh raja untuk mendapatkan kedudukannya yang semula. Dan Yusuf pun berpikir, wah, ini kesempatan ini. Ini adalah orang dekatnya raja. Lalu dia menyampaikan kepada juru minuman raja, nanti kalau kamu sudah dikembalikan kedudukanmu semula pada raja, ingat saya ya, sampaikan kepada raja mengenai saya, bahwa saya ini tidak bersalah loh di penjara, barangkali raja mau menolong. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau kita pelajari, selama 2 tahun itu juru minuman tidak ingat dengan Yusuf. Meskipun dia sudah kembali melayani raja, 2 tahun loh dilupakan begitu saja. Kecewa nggak? Harusnya kecewa. Tetapi Yusuf itu lain. Yusuf bersandar kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Raja Firaun bermimpi, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengartikan mimpi tersebut. Akhirnya juru minuman baru teringat setelah 2 tahun loh, baru teringat dengan Yusuf. Ia menyampaikan pada Firaun, ini loh dulu waktu saya di penjara, Paduka, saya bertemu dengan seorang yang mampu mengartikan mimpi. Singkat cerita, akhirnya Yusuf dipanggil oleh Firaun dan Yusuf mengartikan mimpinya. Dan akhirnya kita baca sama-sama di dalam Kejadian 41 tadi, ayat 40 dan 41, bahwa Yusuf diberikan kepercayaan oleh Firaun untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi Yusuf dari seorang gembala kambing domba menjadi seorang penguasa di Mesir, itu ada tahapan-tahapannya. Tahapannya tadi, yang pertama adalah sumur, lalu perbudakan di rumah Potifar, lalu penjara, baru yang terakhir itu ia mendapatkan promosi dari Tuhan. Nah, pelajaran apa yang kita dapat di sini? Bahwa setiap titik tadi, sumur, perbudakan, penjara, itu boleh dibilang sebuah tempat pemprosesan dari Tuhan, sebuah tempat di mana kapasitas Yusuf dipersiapkan untuk menjadi penguasa di Mesir step by step. Nah, kita perlu setia. Anda ingin dipromosikan oleh Tuhan? Namun tenang saja, tidak harus kita mengalami seperti Yusuf. Namun yang pasti adalah jalani setiap proses yang Tuhan inginkan. Ya, nah, kunci penting yang membuat Yusuf mengalami promosi adalah yang pertama, penyertaan Tuhan. Mari kita baca sama-sama di dalam Kejadian 39 ayat 2. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Jadi Yusuf di dalam menjalani setiap proses yang ada selalu bergantung kepada Tuhan, memiliki sikap hati yang benar. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mengalami kesulitan di dalam pekerjaan? Barangkali saudara seperti Yusuf di awal-awal karirnya.
saudara kesulitan dalam pekerjaan, atasan kurang mendukung barangkali, sudah lama nggak naik-naik, dan barangkali teman-teman kantor juga kok sepertinya menjegal saya. Kalau itu yang terjadi, tetaplah berdoa. Saya yakin, tetaplah setia, maka pada saat itulah Tuhan sedang mempersiapkan kapasitas saudara. Lalu kunci yang kedua adalah Yusuf memiliki likability. Likability itu artinya dia disukai oleh Tuhan maupun oleh manusia. Mari kita baca sama-sama di dalam Kejadian 39 ayat 6. Kejadian 39 ayat 6. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, kita perlu menjadi pribadi yang memiliki likability, manis sikapnya. Artinya apa? Kita memiliki sikap yang baik, memancarkan kasih Kristus, kita ramah terhadap teman kantor, terhadap atasan kita. Dengan cara demikian, maka kita akan memperbesar kemungkinan kita untuk dipromosikan. Dengan cara demikian, kita sedang memperbesar kapasitas kita. Kunci yang ketiga adalah berpegang pada nilai-nilai kerajaan Allah. Itu kalau kita pelajari dalam Kejadian 39 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. Kejadian 39 ayat 9 sampai 10. Nah, ini mundur dulu ya di dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 8, bahwa istri Potifar itu sudah mulai punya rencana yang tidak baik terhadap Yusuf. Namun ayat 9 kita perhatikan. Ini kata Yusuf ya. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Maksud Yusuf bahwa di rumah ini pun Potifar itu kuasanya tidak lebih besar dari saya loh. Yusuf sudah dipercaya begitu luar biasa ya. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, yaitu istri Potifar. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tetap setia kepada Allah. Yusuf tetap berpegang pada nilai-nilai kerajaan Allah. Anda ingin dipromosikan oleh Allah? Tetap setia berpegang pada firman Allah. Karena Tuhan akan mengangkat anak-anaknya yang setia. Tuhan akan mempromosikan anak-anaknya yang kalau Tuhan lihat, ini kalau saya promosikan, dia tidak akan jatuh. Kalau Tuhan lihat, kalau saya mempromosikan si A, maka dia akan jatuh. Maka dalam tanda kutip, Tuhan akan mengizinkan si A itu tidak dipromosikan dulu deh. Dipersiapkan dulu kapasitasnya. Dipersiapkan dulu, mantapkan dulu iman percayanya, supaya tidak jatuh. Seperti itu ya. Lalu ayat 10, perhatikan ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bayangkan, seorang pria kadang-kadang godaan yang agak berat adalah godaan seksual. Namun Yusuf ini walaupun dari hari ke hari, artinya godaan ini datang terus-menerus loh, dari hari ke hari. Potifar itu bekerja sebagai kepala pengawal kerajaan. Yusuf di rumah. Artinya, ya meskipun ada hamba-hamba yang lain, budak-budak yang lain, tapi Yusuf ada banyak waktu, dia bisa sendiri dengan nyonyanya. Ya, hari demi hari nyonyanya menggoda loh. Tapi Yusuf tetap setia. Bayangkan, hari demi hari, Yusuf kok tidak jatuh dalam godaan seksual? Apakah Yusuf tidak suka dengan hal-hal itu? Saya yakin karena Yusuf itu pria normal, pria sejati, pasti ada keinginan. Tetapi Yusuf mampu mengesampingkan hal itu. Karena apa? Kunci pertama tadi, penyertaan Tuhan. Dia yakin itu. Lalu dia berpegang pada nilai-nilai firman Tuhan. Lalu kunci berikutnya yang keempat adalah Yusuf adalah seorang yang setia melakukan pekerjaannya dan tekun. Ya. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 22 bahwa Yusuf itu tekun dan dapat dipercaya. Saya bacakan buat saudara Kejadian 39 ayat 22.
Kejadian 39 ayat 22. Nah ini, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Bayangkan saudara, Yusuf masuk di situ sebagai tahanan. Yusuf masuk di situ sebagai orang yang dalam tanda kutip melakukan kejahatan, dianggap melakukan kejahatan. Tetapi dalam posisi dan kondisi demikian, Yusuf tetap menjadi seorang yang setia. Yusuf tetap menjadi seorang yang loyal. Ini menggambarkan apa? Karakter Yusuf yang memang sudah terbentuk dengan baik. Lalu berikutnya, Yusuf itu selalu memiliki keinginan untuk membantu atau melayani atau peduli. Mari kita lihat di dalam Kejadian 40 ayat 6 sampai 7. Kejadian 40 ayat 6 sampai 7. Nah, ini kalau kita lihat perikopnya, mimpi juru minuman dan juru roti. Singkat cerita, juru minuman seperti saya sampaikan tadi dianggap melakukan pelanggaran terhadap Raja Mesir, yaitu Firaun, sehingga mereka dipenjara. Lalu ayat 6, Kejadian 40 ayat 6 sampai 7. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Perhatikan, Yusuf sendiri di situ sebagai tahanan. Ia sendiri juga dalam tanda kutip mengalami kesusahan sebenarnya. Tapi dalam kondisi demikian, dia masih bisa memperhatikan orang lain. Nih, perhatikan di dalam ayat 6. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Dilihatnya, artinya Yusuf memiliki perhatian meskipun ia dalam kesusahan. Lalu ayat 7, ia bertanya kepada pegawai-pegawai Firaun ini, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Artinya, Yusuf selama ini memperhatikan mereka. Dan Yusuf melihat ada perbedaan dalam diri mereka. Dan Yusuf memperhatikan, kok mukamu muram itu kenapa? Nah, ini menggambarkan apa? Kepedulian. Saudara ingin mendapatkan promosi, memiliki karakter yang baik. Mulai peduli dengan pekerjaan saudara. Mulai peduli dengan teman-teman kerja saudara. Mulai peduli dengan atasan saudara. Jangan pelit membantulah. Berikan servis yang baik, kalau perlu extra mile. Dan berikutnya, yang terakhir, kunci mendapatkan promosi adalah yang keenam. Nah, ini yang paling menarik ini. Bahwa Yusuf tidak menyalahkan keadaan, namun mampu melihat rencana Tuhan di balik segala hal yang dialami. Yuk kita buka sama-sama di dalam Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayat 5. Ini sangat manis sekali. Dan mari kita akan buka sama-sama. Ini sebuah kejadian di mana akhirnya saudara-saudara Yusuf mulai mengenali Yusuf, ya. Ketika saudara-saudara Yusuf itu ke Mesir, ingin membeli gandum, ya, setelah melalui berbagai hal, ya, akhirnya mereka kembali lagi ke bertemu dengan ayahnya Yakub, lalu kembali lagi untuk membeli gandum ke Mesir. Pada saat itu mereka menyadari bahwa yang mereka temui itu Yusuf, seorang yang mereka buang ke sumur dan seorang yang mereka jual pada waktu itu. Lalu mereka ketakutan luar biasa. Lalu yang manis adalah, perhatikan kata Yusuf, tetapi sekarang Yusuf fokus kepada saat ini, ya. Janganlah bersusah hati. Yusuf menghibur, dan janganlah menyesali diri. Alias Yusuf ingin ngomong apa? Sudahlah, lupakan yang lalu. Lupakan, aku sudah memaafkan. Dan yang menarik lagi adalah, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Manis ya. Yusuf ingin bilang gini loh, kalian sudah berbuat jahat kepadaku, itu sebenarnya saya bisa melihat ini rencana Tuhan loh. Yusuf bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mengalami kesulitan di pekerjaan Anda, teman-teman kantor yang menyebalkan,
atasan yang seolah-olah menjegal saudara, datanglah pada Tuhan, berdoa, bertanyalah pada Tuhan. Barangkali itu semua Tuhan izinkan. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara semuanya. Jadi keenam hal ini merupakan kunci di mana Yusuf mendapatkan promosi dari Tuhan. Saya simpulkan, saudara sekalian, bagaimana kunci mendapatkan promosi dari Tuhan. Yang pertama, bahwa ketika Tuhan ingin mempromosikan anak-anaknya, ia lebih peduli pada karakter saudara. Jadi Tuhan mempromosikannya itu step by step, setahap demi setahap. Seperti firman-Nya mengatakan, barang siapa setia dalam hal kecil, kepadanya akan dipercayakan hal-hal yang besar. Setialah dalam hal-hal kecil. Karena seringkali melalui proses dan melalui kesulitan dan melalui ujian yang Tuhan izinkan dalam pekerjaan saudara. Pada saat itulah kalau saudara bertekun, Tuhan sedang memperbesar kapasitas saudara. Lalu yang kedua adalah kunci penting yang membuat Yusuf mengalami promosi. Ada 6 tadi. Pertama, penyertaan Tuhan. Lalu yang kedua adalah mempunyai likability, memiliki sikap yang baik. Lalu yang ketiga, berpegang pada nilai-nilai firman Tuhan. Lalu yang keempat adalah setia, melakukan pekerjaan dengan tekun dan dapat dipercaya. Lalu yang kelima, selalu memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Dan yang keenam adalah, perhatikan, tidak menyalahkan keadaan dan orang lain, namun mampu melihat rencana Tuhan di dalam setiap hal. Amin. Nah, kata bijak saya hari ini adalah, saya akan bacakan buat saudara, bahwa Tuhan menginginkan keberhasilan dalam hidup saudara dan saya. Namun lebih dari itu, Tuhan lebih menginginkan perubahan karakter dalam kita. Ia menyukai hati yang lembut, berserah kepadanya, dan mudah dibentuk. Oleh karena itu, saudara-saudara, izinkan Tuhan membentuk kehidupan kita, tetap setia dan bergantung kepadanya, maka pada waktunya Ia akan mengangkat kita sesuai kehendaknya untuk kemuliaannya. Percayalah, semua akan indah pada waktunya. Maukah saudara dibentuk Allah? Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa supaya Engkau bekerja dalam hati saudara-saudaraku ini ya Tuhan. Barangkali mereka sebagai karyawan menginginkan promosi, mereka mengalami kesulitan di tempat pekerjaan mereka. Berikan mereka hati seorang hamba. Berikan mereka kapasitas yang semakin besar dan mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Mampukan mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Penyertaan-Mu sempurna atas mereka, atas keluarga saudara-saudaraku ini Tuhan. Dan pada waktunya nanti, saudara-saudaraku ini akan Kau promosikan sesuai dengan rencana-Mu dan pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Semoga acara ini bermanfaat, yaitu acara Garam dan Terang Ministry atau GNT Ministry. Silahkan subscribe video ini dan bila perlu like dan share link video ini pada banyak saudara kita yang lain supaya jadi berkat. Terima kasih. Selamat berkarya, selamat bekerja, dan Tuhan Yesus memberkati.